Yel-yelnya masih hafal? Together? The future. Oke? Tak ulangin lagi ya biar tambah semangat. Mako 2025. Terima kasih. Oke lanjut, jadi tadi sampai ke sensitif yang tinggi ya. Terus lanjut yang keempat adalah kebiasaan makan tertentu. Jadi enggak normal, wajar. Semua anak-anak itu suka makan permen, kue, yang manis-manis ya. Cuman saya ingatkan lagi ya, saya sebagai orang tua dan ibu juga, angka penyakit gagal ginjal di anak itu tinggi. Jadi nanti kalau ada kelas Dokter Satrio, spesialis anak itu mungkin bisa ditanyakan, kebanyakan dari mana? Dari minum-minuman berkemasan. Jadi saat ada pasien tersebut, kadang saya kepo, tanya-tanya ya sebagai pembelajaran ke diri sendiri, kenapa Bu kok bisa kayak gitu? Iya dok, saya kerja di rumah sama mbaknya aja, susternya aja. Jadi namanya juga kadang orangnya orang mampu, kadang isi kulkas itu diisi banyak makanan, banyak Jadi biar nggak keluar-keluar. Akhirnya blunder, itu yang dikonsumsi tiap hari, akhirnya ada gagal ginjal seperti itu. Angka obesitas anak tinggi. Jadi kalau dulu anak bayinya itu anak-anaknya gemuk itu kan lucu ya. Jadi dituntut itu, tapi sekarang para dokter anak spesialis dari IDAI atau dokter anak kampanyenya adalah berat badan ideal pada anak. Kalau pengen belajar berat badan ideal, di mana tempatnya? Paling mudah di kartu KMS yang dari Pos Yandu. Atau sekarang ya googling aja usia segini sampai segini idealnya berapa. Insya Allah kalau itu dipatuhi semuanya, tumbuh kembang anak kita jadi lebih baik. Itu dari berat badan ya. Selalu suka makanan manis ya. Jadi kalau makan manis ya kita ingatkan aja untuk selalu rajin gosok gigi. Dan minimal kalau emang nggak ketemu di sekolah Bu ya, ini mungkin bisa diterapkan. Kalau memang nggak nemu tempat sikat gigi, minimal anak-anak harus bawa air putih sendiri. Dan habis makan harus ada gerakan berkumur. Ya, karena kenapa? Kalau kita lihat perjalanan, nanti tak jelaskan gigi lubang itu dari sisa makanan yang nyantol di sela-sela gigi. Oke, lanjut. Dan untuk anak kebutuhan khusus ini adalah sulit mengungkapkan rasa sakit. Jadi keluhan giginya itu terlambat diketahui sama orang tua. Jadi kalau giginya masih lubangnya masih pendek itu kadang nggak sakit. Tapi udah kalau medium itu 2-5 mili biasanya kalau kena air dingin itu ngilu. Nah itu tanda-tanda awal. Tapi kalau udah dalam banget 10 mili ke atas itu sudah sampai ruang saraf, itu tandanya adalah sakit gigi yang tiba-tiba. Jadi saat ibu nonton TV, belajar atau kegiatan sehari-hari atau saat tidur malam tiba-tiba terbangun sakit gigi yang nyut tajam hebat. Ya seperti itu. Kalau udah itu udah kena sarafnya, saraf giginya ya. Jadi rasa sakit pada anak-anak itu nggak dirasa, tiba-tiba sudah bengkak giginya. Yang nomor 2, 3, 4, 5, 6 tidak mudah menerima hal baru. Jadi kadang kalanya kita ajarin sikat gigi, menggosok lidah dan berkumur, anak-anak ini mengeksklud ya atau menolak itu ya. Tapi kita yang gigih sebagai pendamping orang tua atau sebagai guru harus tetap mengajarkan hal tersebut ya. Lalu yang terakhir adalah penyakit gigi dan mulut disepelekan atau diabaikan. Kalau ini dari sisi POV-nya kita sebagai orang tua atau pendamping ya. Jadi ada kalanya halah gak loro, maksudnya loronya sakit gigi ini masih dianggap sepele loh Bu. Jadi banyak saya menjumpai di praktek sehari-hari datang itu sudah minta cabut. Sebelum ke proses cabut itu kan ada proses lubang dari kecil, tengah, dalam sampai akhirnya keropos. Kok ya nggak datang pas lubang kecil sih Mas gitu. Kok ya nggak datang pas kemarin gusinya banyak darah karang gigi gitu kan. Jadi kalau bisa kita mencegah itu lebih baik. Jadi kadang pasien sudah nyesel, udah cabut gigi, bikin gigi palsu. Dok saya nyesel ya dok, budget untuk bikin gigi palsu ini banyak ternyata gitu. Gini Bu, kalau bisa kontrol dokter gigi minimal 1 tahun sekali lah untuk lihat itu ya. Next Mas Alan.
Ini tantangan-tantangannya ya Bu yang terselubung ya. Jadi kadang kita nggak menjumpai, tiba-tiba loh wis kejadian seperti itu ya. Sama seperti ini penyakit gigi dan mulut yang sering dijumpai ya. Oke, ini pada anak autism, nggak hanya autism, kita juga ya. Ini kita ngomongin umum aja, ini bisa diserap untuk informasi sendiri. Yang pertama adalah karies gigi atau lubang gigi. Perjalanannya dari mana? Dari sisa makanan. Sisa makanan yang nyelip, nempel, tidak dibersihkan. Ibu tidur, bapak tidur, 6-8 jam. Nggak disikat gigi sebelum tidur. Jadi kuman itu suka glukosa, gula dari makanan. Ada waktu di situ lembab, kondisi rongga mulut kita tertutup ya. Itu yang bikin kumannya berkembang biak. Diulang hari ke hari, bulan ke bulan. Produknya kuman itu pH asamnya tinggi. Jadi perlu Ibu ketahui, gigi itu kalau dicopot, dimasukkan oven, dia enggak hancur. Hancurnya di 1000 derajat Celcius. Itulah kekuasaan Allah ya. 1000 derajat Celcius itu sekeras apa Bu? Sepanas apa ya? Tapi dia larut sama produknya kuman namanya Streptococcus mutans. Ya, bakteri anaerob itu hanya pH asam lebih dari 7. Itu keropos langsung. Seperti itu. Ya. Sisa makanan nggak dibersihkan, ada waktu di situ. Hari day by day akhirnya terjadilah lubang gigi. Seperti itu. Lah, kalau gigi lubang ini nggak dirawat, keropos, kumannya tambah, produknya tambah banyak, giginya keropos, akhirnya jadilah namanya gangren gigi, gangren. Ibu pernah dengar pasien diabetes? Ada yang mohon maaf, sudah iya, gak bisa diselamatkan kakinya, gangren kan, karena gangren itu bahasa Jawanya membusuk, ya. Gangren gigi, ya udah ini semua sisa akar itu gangren gigi atau istilahnya bagian gigi yang udah rusak dan membusuk di rongga mulut. Sarannya apa? Dicabut saja, nggak usah dieman-eman. Satu nggak fungsi, ngunyah juga nggak kena gigi itu. Yang kedua bikin apa Bu? Bau mulut. Yang ketiga rumahnya kuman. Jadi kita kalau lihat tong sampah itu kan kita cuci bersih, kita gosok, lalat hafal. Di mana aku mencari makanan, sisa-sisa makanan kan di situ. Sama di gangren gigi ini, Ibu sikat gigi 5 kali Dok, sudah 5 kali. Pakai obat kumur Dok, tapi kok masih bengkak ya Dok? Ya ini kan tempat ngumpulnya kuman di situ. Ini harus dicabut ya. Nih, radang gusi kayak gini, gusinya memerah-merah, bentol-bentol. Ini karena karang gigi. Jadi kalau radang gusi itu sisa makanannya nempelnya di celah-celah gigi atau di perbatasan giginya. Seperti itu ya. Kalau yang di lubang yang terjadi di daerah sini berarti lubangnya ya nempel di, namanya kalau gigi itu anatominya ada lembah, turun, gunung, lembah gitu ya. Lembah, gunung, lembah gitu ya. Di sini namanya fisurnya, di celah-celah sininya. Jadi pesannya adalah kalau sikat gigi itu apa? Harus apa Bu? Siapa yang sikat giginya gini? Ya, Ibu kan gini kan? Ya, ayo ngaku enggak. Jadi sikat gigi itu harus detail dan teliti ya. Jadi nggak perlu kenceng-kenceng sebenarnya. Jadi cukup yang mana perbatasannya disikat, dinikmatin aja, enjoy. Ada yang atas bawah, ada yang memutar kayak gitu. Kalau kayak gini Bu, kelewat semua. Nanti tak jelaskan ya bagian samping-sampingnya itu pasti nggak kesikat semua. Seperti itu ya. Nah kalau udah meradang kayak gini biasanya bengkak ya, terus gampang berdarah ya. Tuh. Yang ini namanya karang gigi. Jadi karang gigi itu ya sama, sisa makanan yang ada di celah-celah kayak gini ya. Namanya karang, batu karang ya, keras ya. Dia nggak bisa hilang kalau disikat. Jadi bersihkannya harus dengan alat namanya scaling gigi ya. Jadi nanti sampai rumah atau nanti ya Ibu berkaca lihat tuh gitu. Ada enggak karang giginya? Kalau ada Ibu, saya sarankan untuk langsung di scaling. Penting enggak? Penting banget. Kenapa? Karena karang gigi ini kalau enggak diambil, dia akan terus tumbuh atau akumulasi dan akan membuat lapisan ini gusi atau perbatasannya ini ketekan.
tambah turun, tambah turun, tambah turun. Hasilnya apa? Nanti satu penyakit gusi kayak gini. Dan yang kedua adalah giginya goyang. Tiba-tiba goyang. Loh kok tiba-tiba goyang? Kalau goyangnya udah goyang banget, kita namakan derajat 2, itu berarti penyangga giginya udah putus. Ibarat tanaman akarnya udah putus. Akhirnya apa? Nggak bisa dipertahankan. Hilang lagi, cabut lagi, seperti itu ya. Jadi karang gigi penting banget dibersihkan ya. Abses gusi. Jadi abses gusi ini biasanya terjadi ya karena infeksi kuman. Kalau ada semuanya, karies, gangren, karang gigi, itu bisa menyebabkan abses. Tergantung daya tahan tubuhnya. Jadi abses ini adalah bendolan ini produknya kuman, nanahnya ya. Jadi ibaratnya antibodi kita bisa memukul, menghantam kuman-kuman itu, akhirnya jadilah bengkak atau abses giginya di sini. Ya, lah bangga nggak kalau ada abses itu? Kan tentara bodiku saya kuat. Iya kuat, tapi nanti dihantam lagi seperti itu. Harus dicari kenapa ini lubang gigi kah, ada karang gigi kah? Itu yang harus dicari dulu. Kalau penyembuhan absesnya bisa dikasih antibiotik seperti itu. Jadi kalau giginya bengkak, ibu cuman beli Ponstan, beli Cataflam, beli anti nyeri puyer 88 aja di toko, sakitnya hilang. Iya hilang, tapi bengkaknya tambah besar atau bengkaknya enggak menyebar, malah lebar. Awalnya segini, akhirnya nanti tambah lebar. Seperti itu. Jadi harus ada antibiotik. Yang ketiga, nanti juga monggo berkaca sendiri-sendiri. Ada enggak di tengah-tengahnya namanya dorsal lidahnya itu keputihan. Namanya plak lidah atau akibatnya dari jamur ya. Itu. Apa kalau jamurnya tebel? Pastinya bau mulut. Nah, namanya ini Candida albicans, nama jamurnya ya. Solusinya apa? Jadi setiap kali gosok gigi jangan lupa untuk menggosok lidah. Alatnya tahu nggak Bu namanya? Alatnya tahu? Untuk gosok lidah nanti tak tunjukkan ya. Namanya tongue cleaner. Jadi bisa beli di apotek ya. Jadi modelnya kayak raket gitu. Nah, minimal 2 kali sampai 8 kali gosokan. Refleks muntah enggak dok? Iya pasti enggak nyaman, cuman ya namanya juga mulut pintu masuk makanan pasti kotor seperti itu. Ya, 6 dasar ini itu banyak sekali kita temukan, bukan hanya di anak autism, anak-anak juga atau pasien dewasa itu sudah banyak juga terjadi. Yuk lanjut mas. Oke, jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah ya pastinya kita sebagai orang tua atau pendamping harus mengenalkan kesehatan gigi dan mulut kepada anak sedini mungkin. Jadi kesehatan gigi mulut itu memang tugas utamanya pengenalannya ya ke dokter gigi. Tapi baiknya jangan ke dokter gigi saat kita hanya memperbaiki atau atau mengeliminasi penyakitnya. Jadi tugas namanya promotif, preventif, pencegahan dan pengendalian itu ada di orang tua masing-masing, ada di guru masing-masing, ada di pendamping masing-masing, seperti itu. Dan kalau ragu boleh dibawa kontrol ke dokter gigi minimal 6 sampai 12 bulan atau kita ambil akumulasi aja. Penting untuk datang ke dokter gigi 1 tahun sekali, seperti itu. Lalu yang ketiga, apabila sudah ada kejadian, ya udah rencanakan aja perawatan kesehatan gigi mulut anaknya. Jadi dokter pasti menginformasi, Bu ini tindakannya agak khusus ya, oh ini mudah kok Bu, cukup sekali treatment ditambal aja udah selesai. Lah itu masuk kategori rencana. Cuman anaknya bisa nerima enggak? Nah, ini kita harus apa dulu nih? Edukasi dulu, pengenalan lingkungan atau ajak bermain dulu. Kunjungan pertama, kunjungan kedua, baru mulai tindakan seperti itu ya. Jadi gak datang langsung, ayo duduk, ayo. Ya enggak, pasiennya takut nanti, apalagi anak berkebutuhan kayak gitu. Itu enggak efektif sama sekali seperti itu. Lalu yang yang keempat, pilih klinik yang ramah anak atau tenaga kesehatan yang berpengalaman, karena yaitu tadi memang kita nggak bisa serba memaksa ya. Kalau serba memaksa pastinya nggak bagus itu ya. Jadi ya memang dari tenaga kesehatannya harus telaten, lingkungannya mendukung untuk perawatan anak-anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir adalah perkuat kolaborasi dan komunikasi perawatan gigi antara orang tua atau pendamping dengan dokter giginya. Jadi
tadi di awal saya sampaikan orang tua harus peduli. Jadi harus tahu historinya. Loh Bu, ini giginya sudah tumbuh apa belum? Kok sudah hilang ini umur 6 tahun? Oh saya nggak tahu dok, itu saya kerja sibuk ini. Loh, Bu coba ditanyakan kemarin ini pasti ada gigi yang lepas, entah itu lepas sendiri atau dilepas anaknya. Lah itu kan kalau kita ditanya harus tahu historinya semua itu. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini peran orang tua di rumah. Yang pertama harus menjadi role model anak ya. Jadi mau kita profesi apapun adalah contoh perilaku di rumah. Saya sendiri juga kadang kalau habis kerja pulang ketemu anak nggak gosok gigi juga dimarahi loh. Ayah kan ngajarin gosok gigi masa dirinya nggak gosok gigi gitu. Jadi ya kita harus jadi role model. Jangan sampai ditegur anak ya. Seperti itu. Yang kedua, pemantauan berkala tumbuh kembang anaknya. Jadi sesederhana di kartu KMS yang berat badan itu, mungkin ibu juga bisa bikin diary tentang kesehatan gigi mulut anak. Ini cuman agak nggak umum, tapi kita dokter gigi menyampaikan istilahnya budaya yang baru. Jadi juga penting untuk mencatat, oh anakku di usia 2,5 tahun sudah tumbuh 1 gigi bawah. Lah, dicatat aja, nggak apa-apa. Nanti takutnya ada apa-apa saat di usia 6 tahun, loh kok permanennya nggak tumbuh-tumbuh ya. Lah, itu kita bisa melakukan tindakan lebih lanjut seperti foto ronsen dan lain-lain. Tapi yaitu dengan bantuan, loh Bu, ini tumbuhnya tahun berapa Bu? 2,5 udah tahun. Oh, tak tunggu 4 tahun lagi. Berarti kalau 6,5 tahun dia nggak tumbuh, ayo foto ronsen ya Bu. Nah, seperti itu. Buat histori perjalanan ya. Itu. Lalu yang ketiga, peduli perubahan di dalam rongga mulut anak. Jadi harus diperhatikan ada apa-apanya. Jadi ada kalanya tuh kemarin saya menjumpai pasien anak dengan gusi bawahnya itu bendol kayak katak. Isinya jadi dia ada penyumbatan kelenjar ludahnya. Jadi ada benjolan kecil ya, dikira itu abses sama ibunya, dipecah. Muncul lagi, dipecah muncul lagi. Ternyata itu saluran ludahnya yang mengalami penyumbatan. Lah ini kok baru tahu Bu gitu. Kalau misalnya tahu lebih kemarin kan nggak usah dipencet-pencet kayak gitu, langsung disobek aja, dibebaskan. Lah seperti itu. Jadi nggak harus anak dulu yang bilang, Ma apa ini kenapa sih gitu. Tiap hari, ayo lihat gigimu, ayo lihat gitu. Tiap hari kita yang harus peduli ya. Yang keempat, mengenalkan kesehatan gigi mulut. Jadi kesehatan gigi mulut itu penting, jadi harus kita kenalkan sedari dini. Untuk orang tua harus sabar dan konsisten ya. Dan yang terakhir adalah kontrol berkala atau minimal pernah diajak berobat ke poligigi. Soalnya kenapa? Saya juga ngalamin pasien usia ya udah kuliah, udah kerja, ke dokter gigi masih takut. Takutnya kenapa? Ya baru pertama kali. Loh terus kemarin ini nggak pernah enggak dok, saya ngapain ke dokter gigi nggak pernah sakit gigi. Tapi bapak sekarang sakit gigi kan? Iya gitu. Ya udah jangan takut. Besok anaknya diajarin sedini mungkin ya. Jadi tiba-tiba datang udah rusak parah karena takut ke dokter gigi kan gitu. Ceritanya gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Lanjut. Nah, ini yang paling penting ya, karena penyakit-penyakit gigi mulut itu tidak akan pernah terjadi kalau kita atau teknik sikat giginya itu benar. Ya, apalagi dengan anak yang berkebutuhan khusus atau autism. Ya, yang pertama adalah sikat gigi harus menjadi rutinitas. Ciptakan budaya baru, Bu. Ya, jadi mungkin kalau mau tidur, ada kalanya kan kita berwudu. Jangan lupa sisipkan juga, wajib selain wudu untuk sikat gigi ya. Apalagi saat tidur itu Dek, Mas, kumannya itu berkembang biak. Malam hari itu yang paling vital ya. Jadi harus sikat gigi pagi dan malam. Oke, pagi sore mandi 2 kali. Oke, tambah satunya malam hari ya. Minimal 2 kali sehari, maksimalnya 3 kali boleh, 5 kali boleh ya. Mulailah dari hal sederhana, misalnya biarkan anak memegang sikat terlebih dahulu. Ini saya bicara tentang yang di anak autism ya. Tapi kalau anaknya baik-baik aja,
ya sudah mulai diajarkan seperti itu. Lalu yang ketiga, gunakan reinforcement positif seperti pujian atau stiker kebaikan supaya anak mau melakukannya lagi. Jadi ada psikologi yang bilang kalau anak-anak itu sukanya kan berlomba ya, suka berkompetisi, suka yang baik-baik. Jadi ada kalanya kita bikin game saja, namanya stiker kebaikan. Nanti kalau kamu udah 10, nanti dapat hadiah pensil baru ya, seperti itu ya. Atau dapat hadiah sesuatu. Terus berikanlah pujian walaupun ya sekecil mungkin. Kalau udah bisa nuangkan pasta gigi ke sikat giginya itu harus dipuji, seperti itu ya. Terus yang terakhir adalah jangan memaksa karena bisa menimbulkan trauma. Ini untuk anak yang berkebutuhan ya. Tapi kalau untuk anaknya Bapak Ibu jenengan semua yang baik-baik aja, saya kira perlu ketegasan. Ya, karena kenapa? Karena kalau kita nggak tegas, nggak akan jadi budaya. Itu seperti itu kalau di Indonesia ya. Yang pilih sikat gigi, yang selanjutnya pilih sikat gigi sesuai kebutuhan anak. Kepala kecil, bulunya lembut. Jadi untuk pemilihan sikat gigi jangan dibelikan yang formula yang untuk dewasa, Bu. Anak ya untuk anak. Orang tua untuk orang tua, pendamping untuk pendamping ya. Jadi sikat gigi itu kalau bisa satu orang satu loh ya. Jangan buat bergantian. Ada loh Bu yang di desa-desa itu mungkin belum teredukasi dengan baik, akhirnya satu sikat gigi untuk bersama. Jangan, satu orang satu sikat gigi. Kalau bulunya udah jeprak ya, jangan eman-eman untuk beli baru. Kadang kan sampai rusak baru beli ya. Enggak Bu, itu untuk diri kita, untuk keluarga kita. Jangan pelit untuk investasi beli sikat gigi, seperti itu. Untuk anak-anak yang kecil, terus bulu sikat mau untuk ibu sendiri atau anak kita tetap cari yang paling soft. Tandanya apa Bu biasanya kalau di zaman sekarang? Yang paling soft itu yang paling lembut. Lihat aja harganya Bu. Contohnya benar sekali Bu. Ya, itu saya sudah survei loh Bu, saya bukan ya. Tapi juga kadang saya kan ngamatin ya, ini mana yang paling saya beli yang mahal, beli yang dan ternyata yang paling murah itu pasti keras. Ya mohon maaf seperti itu. Untuk anak-anak wajib gunakan pasta gigi anak karena kita akan pengennya adalah membuat memori baik ya, memberikan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Sikat gigi itu fun loh. Ayo tak temenin bapak, ayo tak temenin ibu, seperti itu ya. Yang terakhir repetisi adalah pengulangan. Apabila ibu masih nggak yakin, kamu tadi udah bener nggak? Sudah mah, aku udah sikat gigi nih. Coba tak lihat. Oh ayo. Lakukan repetisi. Repetisi itu dilakukan oleh orang tua dan pendamping. Jadi meskipun anaknya udah kelas 1 SD atau kelas 2 SD, kadang saya sendiri pun masih nggak percaya, tak sikat sendiri. Seperti itu. Tapi kalau lama-lama juga nggak baik, ya udah kita lepas aja. Sekiranya ragu, kita repetisi, kita yang mengulangi. Ya seperti itu. Lanjut, itu sikat gigi. Lah, ini cara menggosok gigi yang benar ya. Saya bawa model di sini. Nah, ini model giginya. Nah, Ibu ini tadi saya bilang ya, bulu sikat yang baik itu yang harganya ya itu ya, ada banyak mereknya. Terus saya mau mengenalkan. Ya ini untuk investasi beli ini nggak ada salahnya. Banyak mereknya di Shopee juga banyak. Ini sikat gigi elektrik. Ya, kenapa kok saya anjurkan sikat gigi elektrik? Karena satu, untuk anak-anak juga dewasa baik. Tekanannya itu bisa dikontrol. Ada speed yang paling pendek sampai yang paling tinggi. Otomatis apa? Meminimalis kejadian apa? Trauma. Sariawan. Biasanya sikat gigi yang cetak karena ini ya nggak terkontrol, keburu-buru, tak kena sariawan besar. Itu yang pertama. Yang kedua gerakan. Gerakan kalau kita kadang nggak nyaman ya, kalau kita terlalu semangat gitu ya. Kalau di sini tinggal ditaruh aja di mananya. Nah itu bisa digerakkan. Nah nggak kerasa kan, tapi ini bergetar Bu. Ya.
Banyak mereknya, Ibu cari sendiri ya. Jangan eman uangnya untuk investasi diri sendiri. Oke ya, ini. Oke. Cara sikat giginya ya Bu ya. Jadi pilih sikat gigi yang tadi sesuai ukuran. Lah ini untuk dewasa pun bulunya kecil. Sudutnya kecil. Karena kenapa? Kita harus menjangkau bagian dalam ini. Dalam atas ya. Jadi kalau makin besar lebar, nggak nutut Bu ke belakang. Seperti itu ya. Terus yang kedua, pasta gigi ya. Pasta giginya jangan banyak-banyak. Pasta gigi itu cukup sebutir kacang ya. Di ujung aja ya. Ujung aja. Jadi jangan penuh, dikasih penuh sini. Kenapa? Ya kita nggak tahu sebenarnya pasta gigi itu mau merek apapun, kan ada pertanyaan, Dok, pasta gigi itu ngaruh nggak untuk kesehatan? Sebenarnya yang ngaruh adalah budaya kita membersihkan giginya. Kalau pasta gigi yang ada iklannya whitening dalam 2 minggu, gigi ibu berubah. Itu enggak ada, itu hanya bahasa marketing aja. Tapi pasta gigi di sini adalah memberikan sensasi fresh untuk istilahnya brushingnya ke permukaan giginya jadi lebih soft seperti itu. Itu aja fungsinya. Terus ada beberapa yang mengandung fluoride. Fluoride adalah senyawa kimia atau untuk melindungi permukaan gigi. Jadi kayak tembok itu dipelamir atau dikasih varnish seperti itu. Tapi fluoride juga kalah sama produknya kuman ya. Jadi kalau giginya sehat fluoride oke. Tapi kalau udah lubang kasih fluoride ya nggak ada fungsinya seperti itu ya. Oke, saya akan peragakan cara sikat giginya. Nah, kalau ini Bu, gambar tongue cleaner Bu. Di Google aja, pembersih lidah. Nanti pasti ketemu yang kayak gini. Nah, tujuannya apa? Ini raketnya ini masuk ke tengah sini. Jadi lidahnya di sini kan tarik 2-5 kali, habis itu kumur-kumur. Sudah, karena apa? Ini banyak jamur di sini nih Bu. Nah. Oke, kalau sikat giginya sendiri ya. Jadi ada 2 gerakan dasar, yaitu gerakan memutar gini ya, atau atas bawah. Jadi yang bawah didorong ke bawah, businya ini jangan diginikan ya. Jadi atau ke atas. Dan yang paling penting adalah bagian sela-sela gigi ini Bu, karena banyak kalau kita lihat tadi karang gigi kan banyaknya di sela-sela ini. Nah itu kan dari makanan, jadi harus benar-benar. Nah kalau atas bisa kayak gini atau gini. Dan kita gini kan biasanya. Mulai sekarang dirubah aja, nggak perlu cepet-cepet, yang penting gosokan dan tekanannya benar. Untuk yang sini gini Bu. Tetap kalau yang sini ya, ini ditambah ini gini, cukit ke atas, diungkit ke atas, ini juga. Yang atas sama 5-8 kali gosokan atau 40 detik teorinya, tapi sesuai kebutuhan aja. Terus yang ujung-ujung sini gini, gitu ya, memutar atau atas bawah. Ya. Apa? Gimana kalau ibu sikat gigi gini ya? Semangat ya. Nah itu tadi, saking semangatnya, waduh sudah mepet jamnya ini mau berangkat kerja. Cetok, aduh sariawan, udah luka kayak gitu ya. Jadi sikat gigi elektrik juga bagus, soft, lembut, tekanannya bisa dikontrol. Mereknya banyak, ibu cari aja sesuai kebutuhan masing-masing. Yuk lanjut Mas. Oke, jadi kunci keberhasilan perawatan gigi pada anak berkebutuhan khusus atau anak-anak pada umumnya adalah kolaborasi. Ya pasti dari orang tua itu peduli dengan cara apa? Ya nyari tahu rongga mulutnya anakku ini sehat apa enggak. Kalau enggak sehat, ayo tak ke dokter gigi ya. Ibu sekarang kan sudah era BPJS ya. BPJS-nya kan udah punya semua ya. Jadi ya dimanfaatkan minimal ke dokter gigi yang di klinik-klinik BPJS dulu. Nanti kalau emang disarankan, oh ini butuh perawatan lebih lanjut ya lebih lanjut lagi seperti itu.
orang tua, anak, dan dokter gigi. Jadi dari anaknya dimotivasi. Nah, kalau giginya sehat itu kamu bakalan jadi lebih cantik, lebih percaya diri, lebih cakep, terus nggak malu sama temennya. Kalau senyum itu bagus loh. Ya, motivasi seperti itu. Itu di istilahnya di mindset kalau giginya sakit pasti nggak nyaman seperti itu. Itu kita katakan tiap hari ke anak-anak kita. Lalu ke dokter gigi, yaitu ya udah kalau ibu ada dokter gigi favorit, langsung aja ke sana konsultasi tentang perawatan gigi pada anak dan pada diri kita seperti itu. Lanjut Mas. Intinya adalah kolaborasi ya Bu ya, kesuksesannya. Oke, sampai di akhir ini ada 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, setiap anak dengan autisme atau kebutuhan khusus tidak bisa dibandingkan perawatannya dengan anak yang normal. Jadi kalau anak-anak dengan autis itu biasanya harus lebih telaten. Mau dari tenaga kesehatannya, pendampingnya dan lain-lain, sarana fasilitasnya harus mendukung semua. Ada enggak ruang tunggu khusus? Atau kalau nggak ada ruang tunggu khusus, ada nggak bisa dipisahkan. Anak-anak saya dengan kebutuhan khusus belum siap untuk interaksi dengan banyak orang. Atau kalau anaknya levelnya udah naik, udah siap interaksi, nggak apa-apa dicampur, tapi ada jam khususnya. Seperti itu contohnya ya. Terus yang kedua adalah fokus pada potensi dan kekuatan anak, bukan hanya keterbatasan. Jadi kalau kita mau mengajarkan budaya sikat gigi itu, ya kita harus pendekatannya dengan kekuatan anaknya, jadi jangan sekali-kali untuk kamu itu diajarin nggak bisa, melemahkan ya, malah melemahkan semangatnya. Misalnya anaknya suka hobi apa ya itu dianuin dulu, disisipi untuk keberhasilan atau belajar untuk menjaga kesehatan gigi. Saya kira itu umum ya, jadi semua pasti tahu untuk teknik itu. Lalu butuh tim kolaboratif, orang tua bisa mengandalkan psikologis, terapi wicara, guru di sekolahnya, dan dokter giginya. Lalu yang terakhir adalah kesabaran dan kasih sayang adalah terapi terbaik untuk adik-adik ini. Lanjut, Mas. Kesimpulan yang terakhir adalah kesehatan gigi. Setuju ya kita semua, kalau gigi kita sakit atau terganggu pastinya kita nggak enak ngapa-ngapain. Sesimpel itu. Kesehatan gigi adalah bagian dari kualitas hidup kita, apalagi anak-anak dengan kebutuhan khusus. Butuh kerjasama, saya yang bilang tadi, kolaborasi antara orang tua, dokter gigi, pendampingnya, terapisnya, dan gurunya. Intinya kunci semuanya adalah, kunci utama keberhasilan ini adalah sabar, konsisten, dan komunikasi. Seperti itu. Jadi semua masalah itu bisa diselesaikan, pokoknya kita peduli dulu ya. Terus jangan sampai datang ke dokter gigi sudah dalam tahap perawatan dan eksekusi. Eksekusi ini nyabut, bikin gigi palsu, itu rehabilitatif ya, mengembalikan fungsinya. Jadi kalau bisa saat promotif preventif, pencegahan pengendaliannya, seperti itu. Banyak kasus-kasusnya Bu, saya kemarin ini tapi nggak saya tampilkan, itu ada anak kebutuhan khusus juga jatuh, saya dari nyabut sampai bikin gigi palsunya, tapi ini masih proses lab belum jadi. Ya itu. Saya ada tantangan ke saya sendiri, bisa nggak ya saya ngebor bentuk gigi untuk dibuatkan gigi permanen ke anak berkebutuhan khusus. Memang total sampai dengan hari ini 9 kunjungan. Cuman karena pasiennya BPJS ya sudah nggak ada biaya, tapi untuk biaya pembuatan gigi crown atau gigi permanennya itu yang berbayar. Karena estetik tidak ditanggung BPJS. Kenapa kok saya sarankan yang crown? Loh, crown ini nggak bisa dok, anaknya repot anu-anu. Kalau pakai gigi lepasan, usianya juga masih 12-13 tahun. Kalau copot dianggap makanan, ketelan malah bahaya. Ya udah dipasang permanen aja. Tapi tantangannya itu datang pertama nggak bisa langsung. Mungkin satu bentuk gigi, datang lagi bentuk yang kedua, datang lagi cetak. Nah ini sampai 9 belum selesai. Ada lagi anaknya seorang dokter juga autis juga, itu tiap kali giginya copot dia ke sana. Dia bawakan mainan-mainan. Di tempat saya juga ada mainan, cuman mainan favoritnya apa? Datang pertama kadang ya cuman sementara dulu tambalannya kita bersihkan. Datang lagi baru bisa ditambal. Atau bahkan ada kalanya saat kunjungan pertama, saat gigi sakit-sakitnya, itu saya minimal intervensi. Jadi nggak pakai bor Bu. Karena apa? Pasti takut.
Jadi apa? Dikerok aja pakai alat seadanya itu. Intinya lubangnya dibersihkan dulu, baru disterilkan. Nah, tapi buat seorang dokter untuk menghadapi pasien normal pastinya langsung dibor. Gitu kan ya. Nah, itu bedanya itu ya. Oke, udah sabaran, konsisten dan komunikasi sama datang ke seorang yang sudah berpengalaman seperti itu. Lanjut. Oke, terima kasih. Nama saya Dr. Gigi Krisna, Bu. Jadi kalau pagi ada di klinik Mahakam, sampingnya Rumah Sakit Lavalet. Ini yang klinik saya di Bendungan Sigura-gura untuk layanan swastanya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini mungkin ada sesi tanya jawab. Monggo, tanyakan apa aja, Bu. Mumpung saya ada di sini dan biar Ibu pulang dari sini nggak ada penasaran. Monggo tanya apa aja boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dikembalikan ke Mas. Oke, beri tepuk tangan kepada Dr. Krisna, teman-teman. Oke, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, akan berlangsung 15 menit. Nanti mungkin ada 3 sampai 4 penanya saja karena keterbatasan waktu. Untuk penanya bisa langsung angkat tangan, bisa sebut nama lengkap dan juga instansinya atau bekerjanya sebagai apa profesinya. Baik, yang cepet-cepetan bisa diturunkan dulu karena sangat excited semua di sini. Biar saya lihat 3, 2, 1. Oke, yang depan dulu. Bisa berdiri, Bu. Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Bu Dian panggilannya dari SD Junijo 1 Kota Batu. Nggih. Oh, Batu. Nggih, Kota Batu. Kebetulan kayaknya di sini paling banyak dari Batu ini, Pak. Jadi saya guru kelas, kebetulan juga guru pendamping juga, Pak. Karena yang kebetulan mau saya tanyakan ada 2 ini, Pak ya. Yang pertama, ini untuk anak-anak yang autis kan biasanya anak-anak yang speech delay ya. Untuk berbicaranya kan kurang lancar. Apakah cara anak-anak nanti ini menyikat giginya, lalu berapa sering dia sikat gigi itu akan berpengaruh dengan cara berbicara atau dia untuk mengungkapkan keinginannya. Dan apakah untuk membersihkan lidah itu juga berpengaruh? Karena kebanyakan anak-anak yang autis ini lidahnya itu kan kalau menjulur itu pendek ya Pak ya. Jadi tidak sampai untuk mencapai di giginya, misalkan kita ajarkan dia untuk oral itu untuk mencapai di atas itu tidak sampai lidahnya. Apakah itu akan berpengaruh? Jadi orang tuanya ada yang tanya, nanti apakah bisa sembuh gitu. Tapi dengan ukuran lidahnya, lalu cara membersihkan itu apakah nantinya akan berpengaruh untuk perkembangan dia berbicara. Untuk anak-anak yang autisme dengan speech delay. Lalu yang kedua, kebetulan saya punya murid, ini murid les ya Pak. Dia itu kalau berbicara, itu air liurnya semakin banyak. Apakah cara nanti anaknya menyikat gigi itu juga akan berpengaruh untuk produksi air liur? Karena kalau dia berbicara beraninya hanya dengan orang tua, karena orang tua kan tidak akan mungkin kalau disembur air liurnya ke orang tuanya kan tidak mungkin berkata. Nah ini akhirnya anaknya tidak punya teman, karena setiap berkata air liurnya selalu ke teman-temannya ya. Dengan cara menyikat gigi ini apakah nantinya akan berpengaruh? Nah itu aja, terima kasih. Baik, Bapak mau dijawab atau ditampung? Mau dijawab aja kali ya, biar langsung ingat jawabannya ya. Oke, Ibu asmanipun sinten tadi Bu? Bu Dian, nggih. Ya Bu Dian, pertanyaannya bagus sekali ya Bu. Yang pertama, speech delay ya. Jadi kalau kita ketahui bersama, speech delay ini adalah salah satu kelainan juga yang berdampingan. Ya, pastinya berdampingan. Pada anak-anak autis ini, apakah berpengaruh untuk intonasi atau pengucapan katanya? Yang pasti iya Bu, berpengaruh sekali. Jadi A, S, D, F, H, J, K, L, A, I, U, E, O itu akan pasti susah. Ya, ibaratnya orang itu nggak pakai gigi palsu, tapi ya sih ngowos kalau ngomong S, seperti itu. Jadi ya yang pasti kita pacu untuk terapi speech delay-nya, pasti itu. Jadi untuk gigi belakangan aja, nggak apa-apa. Maksudnya ngomongnya ya Bu ya, jadi ngomongnya kita macunya yang speech delay dulu.
itu masuk dulu terapinya. Kalau untuk intonasi kata berjalan paralel aja seperti itu. Pasti ada kesusahan Bu, pasti seperti itu. Terus untuk lidah autism ya, jadi ada kalanya tumbuh kembangnya ngaruh ke organ atau jaringan rongga mulutnya juga ya. Sikat lidah itu penting, saya jawab di sini penting. Cuman kita mengenalkannya nunggu momentum aja. Jadi sampai di mana dia bisa memahami atau kita bisa mengenalkan itu dengan baik. Jadi kalau masih ada penolakan atau exclude ya, dia nggak berkenan atau malah marah, ya kita jangan dulu dikenalkan. Ya, tapi kita harus punya target. Mau dikenalin nggak bisa nih, oke, targetnya tahun depan harus sudah bisa. Seperti itu. Ya, jadi semua yang komponen-komponen di sini yang untuk pencegahan itu wajib, ya. Tapi kadang-kalanya ada rintangan atau tantangan di situ, yaitu tugas kita seperti itu. Untuk terapi bicara tadi, kalau di rumah sakit itu kan rutin ya Bu ya. Jadi ada alat ukurnya. Saya lupa alat ukurnya apa. Mungkin nanti saya pelajari lagi. Saya juga belum mengukur Bu ya, sejauh mana progres itu untuk pengucapannya. Tapi kebanyakan yang datang ya memang kalaupun dia speech delay, yang lebih banyak bercerita dari pendamping. Seperti itu ya. Terima kasih. Itu mungkin tak buat ini ya Bu ya, fokus ya. Itu lagi tuh ya. Saya nggak ngamati di situ ya. Oke, tadi saya sudah bilang masuk bad habit ya, air liur yang menggumpal itu. Kalau sikat giginya sendiri itu tidak bisa menghambat produksi air liurnya Bu. Karena air liur ini sifatnya otomatis. Jadi air liur itu diciptakan sama Allah untuk self cleansing sebagai antibody juga. Jadi pada zaman dulu nggak ada obat kumur. Tapi setiap kali ngunyah makanan dibantu larut oleh air ludah. Jadi air ludah ini mengisi ruangan di antara gigi itu sebagai self cleansing. Dia juga mengandung antibiotik juga dan juga antibodi tubuh juga di situ ada di kandungan air ludah itu. Jadi sikat gigi yang baik tidak menghambat produksi air liurnya. Jadi memang murni karena gangguan tumbuh kembang. Jadi solusinya adalah kita mengarahkan sebaik-baiknya produksi air liur itu. Bahkan tapi ini juga ini ya Bu ya, kalau ini kan kelainannya air liurnya menggenang ya. Ada kalanya ada beberapa anak yang datang itu namanya serostomia. Jadi rongga mulutnya kering karena produksi air liurnya nggak lancar, kurang. Lah itu juga direspon dengan mengunyah permen. Ya, jadi kalau permen karet kan nggak tahu anaknya langsung ditelan, ya udah permen yang ada sugus atau mentos itu yang empuk ya, yang ama itu juga bisa. Tapi kebanyakan gula juga nggak boleh, tapi yang secukupnya aja seperti itu. Nah, tapi untuk air liur yang menggenang ini mutlak murni ya kita yang mengarahkan seperti itu Bu. Untuk sikat gigi yang baik dan optimal tidak ada mempengaruhi produksi air salivanya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Ya, monggo yang lainnya. Baik, yang lainnya Ibu. Oke, boleh. Berdiri. Ya Ibu. Nama dan juga pekerjaannya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Fitri dari Lembaga Al-Fatah, Kota Batu. Dokter mohon izin bertanya, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait tadi untuk kebiasaan sikat gigi. Biasanya ada beberapa anak itu yang tidak suka direpetisi atau ketika sudah melakukan kita ulang karena mereka merasa tidak dipercaya seperti itu. Nah, untuk menanggulangi hal seperti itu, maka kita sebagai pendamping atau orang tua itu ada semacam
tips gitu nggih dokter atau teknik gitu biar nggak setiap hari itu merepetisi anak-anak sikat gigi. Karena disuruh sikat gigi aja itu effortnya sudah luar biasa nggih. Tidak semua anak itu kooperatif. Jadi apakah kami sebagai orang tua itu boleh selain untuk menggosok gigi itu kami boleh menggunakan obat kumur untuk anak-anak dokter. Karena informasi yang pernah kami dengar itu hanya dengan menyikat gigi itu hanya sekian persen gitu nggih kuman yang bisa dihilangkan. Jadi bisa didampingi dengan obat kumur. Nah, apakah untuk anak-anak apakah kita juga boleh menggunakan obat kumur? Kalaupun boleh itu apakah bisa digunakan setiap hari atau idealnya berapa hari sekali? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua dokter, alhamdulillah di lembaga kami ada program school parent yang mana itu kita selalu mengundang dokter gigi untuk melakukan penyuluhan kepada orang tua terkait pentingnya menjaga kesehatan gigi kepada anak. Cuma sejauh ini dokter kepedulian gitu nggih, kepedulian orang tua terkait kesehatan gigi anak itu masih sangat minim. Ini terbukti dari ketika kami melakukan screening setiap satu semester sekali, itu kasus yang kita temui kebanyakan itu gigi anak-anak sudah berlubang. Jadi hanya 10%-an orang tua yang sudah aware, yang sudah rutin untuk memeriksakan gigi anaknya secara rutin. Nah, mohon nanti masukannya atau saran gitu, tipsnya gitu dokter nggih. Apa yang harus kami lakukan gitu untuk meningkatkan kepedulian orang tua terhadap kesehatan gigi anaknya. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nggak dipercaya anaknya sikat gigi. Enggak, Ibu siapa tadi? Ibu Ibu Fitri Fitri. dari Al-Fatah nggih. Luar biasa sekali, tepuk tangan semuanya. Pertanyaannya bagus-bagus ya. Jadi kebiasaan sikat gigi itu tadi Bu, saya bilang kadang ada kalanya, ayo tak ulang sini, tak sikatin ayah. Anaknya marah karena nggak percaya aku sih gitu kan ya. Jadi ini juga pengalaman saya Bu. Jadi kalau di saya itu repetisi minimal gini Bu, jadi ada kalanya saya ada 1 minggu, dalam 1 minggu itu pekan gini, kita kan kerja, saya sama istri saya kerja, nyampe rumah malam. Jadi ada 1 minggu sekali itu kita tidur berempat. Jadi hariannya udah ada kamar masing-masing, walaupun masih kecil-kecil, anak laki perempuan tapi udah kita pisah, jadi biar mandiri. Kalau ilmu parentingnya bayi punyanya bule itu, bayi pun ditinggal sendiri gitu kan. Jadi orang tua lihat CCTV aja, nangis-nangis wis biarin itu kan, belajar mandiri. Cuman kita enggak baru usia 4 dan 5 tahun kita pisah kamarnya. Itu pun juga masih banyak merengeknya untuk minta ditemenin tidur ya. Jadi dalam 1 minggu sekali ada kita itu acaranya tidur bersama itu diselingi ya sudah sikat gigi bersama dan lain-lain. Di momen itu kita repetisi. Jadi kesannya ini kan program dari orang tua ya, wajib ya. Gitu. Jadi kesannya anak itu enggak kok ngulangin lagi. Nah itu di momen itu saya periksa semuanya. Ada kalanya stain itu kayak bekas. Jadi kalau makanan sekarang kan zat kimianya juga kita nggak tahu ya. Itu ada bercak coklat atau kuning kecoklatan Bu. Kalau kita lihat itu kayak membayang. Itu namanya stain Bu. Itu Ibu gosok aja yang bersih, hilang. Tapi kalau stain itu tidak digosok, ya kalau anak-anak saya yakin miss itu, lolos. Pasti jadi lubang. Nah seperti itu. Jadi tipsnya yaitu munculkan memori-memori baik yang menyenangkan dengan cara yang tahu ya komunikasi kita sendiri sama lingkungan kita. Keluarga lah ya, bikin kayak pekan sikat gigi bersama dengan orang tua 1 minggu sekali lah minimal. Seperti itu Bu ya. Terus yang kedua, obat kumur anak, ya ini bagus sekali Bu, jarang ya ada yang tanya obat kumur ya. Jadi di iklan, seperti Ibu tadi bilang itu, jadi obat kumur ini di kami, kedokteran gigi, itu adalah salah satu terapi suportif, terapi pendukung ya, bukan pengeliminasi atau memusnahkan sakitnya. Jadi hanya mendukung, apabila sikat gigi dirasa kurang bersih, cleansingnya itu pakai obat kumur. Makanya iklannya dia main aman, hanya apa tadi Bu, berapa persen yang bisa diangkat kumannya? 3% ya katanya. Dia kan
nggak deklar 100% mengangkat kuman, enggak kan ya. Jadi itu, jadi sifatnya terapi suportif. Kita juga sebagai dokter gigi juga hati-hati mengeluarkan obat kumur. Kalau pos pencabutan ya, habis dicabut, radang, abses bengkak, itu butuh. Karena untuk kadang sikat gigi juga orangnya kan iya kalau iya, kalau rajin. Nah itu didukung pakai obat kumur. Obat kumur pun ada banyak fungsinya. Ada yang antibakteri kayak betadine gargle. Ada yang untuk pos operasi. Ada yang untuk gigi sensitif. Punyanya Tantum Verde, NK Sari, terus Aloclair. Itu untuk mengobati sariawan. Itu produknya Aloclair. Itu juga ada. Jadi obat kumur, dokter gigi pun kalau saya nggak sembarangan ngasih obat. Ada obat kumur medikasi, pengobatan, ada obat kumur non medikasi. Non medikasi contohnya apa? Yang kita sering jumpai. Listerin, betadine kumur yang bukan gargle, yang warna hijau itu pengobatan, yang betadine yang pokoknya yang ada warnanya merah kuning hijau itu obat kumur non medikasi. Kerasa pedes atau fresh nggak Bu mulut? Kerasa ya? Jadi ada kalanya kalau kita pakai obat kumur tiap hari itu malah nggak baik. Karena apa? Meskipun dia produknya non alkohol, tapi dia saya yakin ada 0,0 berapa persen alkohol. Karena untuk nge-mix, nge-blend bahan-bahan yang berbusa, ya non berbusa, yang aroma mintnya itu tajam, yang bikin sensasi rongga mulut, itu pasti pakai ya, bahan-bahan kimia yang seperti alkohol itu. Dan meskipun 0,0 berapa persen akan membuat rongga mulut jadi kering. Kalau kering apa Bu? Gusinya tipis, kecakot dikit, gampang sariawan. Kan ada di hidup kita ini, kalau ingat minum Yakult, bakteri baik, bakteri jahat. Bakteri baiknya ikut mati juga untuk menyeimbangkan pH. Kalau pH-nya nggak seimbang, kuman Streptococcus masuk, pemicu gigi lubang, gampang lubang, seperti itu. Jadi obat kumur hati-hati, mending sesuai rekomendasi dokter aja atau cari yang benar-benar non alkohol. Tapi kalau non alkohol juga agak susah, ya udah boleh minimal 1 minggu itu pakainya 2 kali aja. Nggak perlu banyak-banyak. Kalau emang ibu berpergian nih, Jakarta, Surabaya dan lain-lain, kadang sikat gigi kan nggak sempet. Boleh lah, momen-momen kayak gitu yang saya sarankan. Tapi kalau di rumah nggak berpergian, udah pembersihan terbaik adalah sikat gigi. Zaman dulu siwak, ya itu kan dia ngutek-ngutek itunya. Itu ya. Terus yang ketiga, Kulperende ya, ini bagus sekali. Program Puskesmas atau Kesehatan Nasional juga itu harus screening minimal 3 bulan sekali. Jadi kalau memang ibu-ibu punya lembaga pendidikan, nggak didatangi sama dokter gigi atau dokter umum, bukan wajib ya Bu ya. Kalau ibu ke Dinkes minta tenaga kesehatan yang mendatangi, kalau Dinkesnya menghiraukan, yang salah Dinkesnya karena udah program wajib ya. Nggak apa-apa, minta aja. Kok nggak pernah didatangi screening kesehatan dari puskesmas sekitar, itu nggak apa-apa ya. Dalam setiap screening harus muncul kartu Bu, kartu tindak lanjut ya. Kartu tindak lanjut ini berisi informasi pemeriksaan yang ditemukan tenaga kesehatan kepada pasien. Nah dari sini tugas para nakes sudah selesai. Follow up itu nakes hanya menganjurkan, follow up menjadi kewenangan dari lembaga pendidikannya. Mau cara seperti apa? Ini pengalaman pribadi Bu. Jadi saya sebelum ke Malang 2002 ke bawah itu saya berkarir di Probolinggo 8 tahun. Saya diamanai untuk jadi dokter kesehatannya di klinik Nurul Jadid Paiton. Di situ punya program khusus. Misalnya kita nih ada pekan screening Bu. Pondokan ya, udah keluar kartu tindak lanjut. Kalau santrinya kembali tapi tidak ada surat dari dokter gigi atau tindak lanjutnya sudah dilakukan pemeriksaan apa, ya mohon maaf ada sanksi. Bahkan sanksi tegasnya ya jangan balik dulu ke pondok, nanti nggak dapat tindak lanjut. Nah tujuannya apa sih Pak Yahya setelah diskusi sama kita ya iso arek-arek belajar gak sakit, kalau sakit kan izin lagi, keulang lagi meninggalkan itu. Ya wes di screening di sini, kalau bisa pas misalnya nggak mau periksa di sini, pulang juga sudah tertangani masalahnya apa gitu. Jadi kebijakannya di lembaga itu mungkin jangan keras dulu sampai nggak boleh kembali gitu, enggak, jangan. Tapi
Tetap Bu dinotis, dikontrol kalau memang mana surat tindak lanjut pemeriksaannya. Oh nggak ada, ya udah ini dianukan ya gitu. Kok bandel terus di rapotnya ditulisin aja Bu ini mohon melakukan menyelesaikan itu tindak lanjut itu. Jadi nggak ada yang wajib dan khusus tapi ya itu kan Ibu tadi bilang yang 10% yang aware ya. Tugasnya kita juga nakes ya kayak gini nih. Nge-awarein masyarakat itu yang agak susah. Itu bahkan di pondok itu memang nggak boleh datang kalau nggak ada surat tindak lanjut dari screening pemeriksaannya itu. Itu yang ekstrim. Yang soft atau yang medium ya dinotis terus Bu, diingatkan, di remind terus seperti itu. Iya. Gitu nggih? Nggih. Ya lanjutnya. Selanjutnya. Oke, kita buka satu sesi pertanyaan lagi yang terakhir. Oh ya, mungkin dari ibunya. Bisa perkenalan nama dan pekerjaan instansinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Fatimah dari Batu juga. Makanya wajah-wajahnya kenal semuanya. Saya dari TK Rumah Pelangi. Yang saya tanyakan, Dok, apakah ada bedanya struktur gigi anak normal dengan anak autis? Kemudian juga kan ada pengalaman anak autis itu ada yang kurang bisa mengunyah makanan yang keras. Jadi sampai usia TK bahkan SD itu masih dengan makanan-makanan yang lembek itu ya, yang halus. Kemudian pertanyaan lagi, kira-kira harusnya usia berapa sih seorang anak itu mengkonsumsi makanan yang bertekstur, mesti agak keras itu. Mungkin itu aja dokter, terima kasih. Oh ya tekstur ya. Apa saya ulangi lagi? Sudah Bu. Terima kasih Bu Fatimah. Pertanyaan bagus-bagus ya. Saya nggak nyangka ini. Oke, yang pertama, apakah ada perbedaan anatomi gigi anak berkebutuhan khusus dengan anak normal di usia segitu ya? Jadi Bu, ada kalanya tadi speech delay itu mendampingi kelainan itu, ada lagi namanya mungkin gigantisme. Gigantisme itu organ yang tumbuhnya lebih besar atau nggak terukur dari anak anunya. Kelainan-kelainan penyerta ini biasanya sangat gampang terjadi di anak kebutuhan khusus. Ibaratnya gandol gitu loh Bu, pasti ada itu ya. Terus untuk anatomi sendiri ya, anatomi selama dia manusia, anak dewasa itu tidak ada. Kecuali, tadi gini, 10.000 mungkin ada satu, tapi anomali bentuknya aja Bu. Jadi misalnya nih, kadang ada kan kita bayi kembar siam, itu ada gigi satu akar dua mahkota, itu. Atau kelainan benih gigi, anodontia itu giginya tidak tumbuh Bu. Jadi saat gigi susu dia nggak ada gigi permanen. Tapi nggak semuanya, jarang ada yang semua. Mungkin satu gigi aja, dua gigi aja. Atau gigi mesioden. Mesioden itu giginya kayak kuncupnya es krim. Itu juga ada di anak berkebutuhan khusus. Jadi tapi saya nggak katakan nggak semuanya ya Bu ya. Jadi gigi itu kan ada 32 yang kelainan satu gigi. Kebanyakan satu gigi. Jarang ada 2-3, mungkin ada tapi ya jarang. Atau bahkan pernah lihat di India itu kelainannya malah jumlah giginya lebih. Jadi di bawah ada 16, ada tambahan lagi 8 atau 4. Seperti itu. Jadi kelainannya bervariasi, tapi insya Allah enggak yang ekstrim. Atau sampai ada giginya yang berubah banget gitu, enggak. Ya. Masih bisa kita ukur pakai nalar ya, istilahnya kayak gitu. Itu satu. Terus yang kedua, susah mengunyah. Ya memang Bu, susah mengunyah. Ya kita siasati ya memang harus tekstur lembut dulu. Sampai mana Bu? Sampai di usia mana seperti itu kan ya? Ya itu pertanyaan yang ada kalanya juga kita sebagai orang tua juga, atau mungkin kita di posisi itu juga, aduh gitu ya, kok bingung ya. Jadi kita lihat dulu komunikasi Bu. Komunikasi anaknya paham enggak, mengerti apa enggak, ya itu baru kita sesalkan makanan yang berubah untuk konsistensinya. Kalau memang susah Bu, ada kalanya enggak apa-apa deh kita bantu, masih di ini ya, ditelateni dulu pakai yang lembut-lembut
Ya. Terus jangan salah ya Bu ya, semakin kita melembutkan makanan itu kan pasti kesehatan rongga kesehatan usus itu baik ya. Jadi ada kalanya kita kombinasi aja buah-buahan dan sayuran untuk dibuat jus seperti itu ya. Jadi gini Bu, kelainan tumbuh kembang dan ini yang saya percaya ya, kalau intake makanannya nggak bagus, bakalan lama. Coba diamati aja Bu, misalnya ada orang, oh ini kok gini, coba Ibu wawancara aja. Kebiasaannya apa, makannya apa, usianya mulai makan waktu kecil itu dikenalin apa sih gitu. Terus pilih makanan yang, apa itu Bu? Makanan buatan manusia dan buatan Allah. Benar gak? Sekarang lagi musim kan? Real food dan non real food, itu juga saya setuju banget. Akhir-akhir ini saya juga pro dengan gerakan itu, pilih makanan yang benar-benar buatan ya real makanan, real food ya, real food. Yang non real food itu apa? Biskuit itu kan non real food ya. Jadi yang semua pengolahan pabrik saya yakin pasti ada bahan-bahan tertentu ya. Jadi sekarang gerakannya real food dan non real food. Jadi intinya sebatas mana kita masukkan makanan padat itu lihat komunikasi, mungkin di usia 6 tahun atau 6,5 tahun yang mengalami keterlambatan itu bisa dikenalkan yang padat. Apa Ibu ada pengalaman pribadi Bu? Mungkin bisa di-sharing? Nggih. Nggih. Yes. Iya, benar Bu, itu saya setuju juga. Jadi mungkin udah terlambat ya, mungkin dari awal itu memang orang tua saat intake makanannya nggak lengkap atau emang keganggu. Jadi itu kan makanan hanya yang khusus aja ya Bu ya, kan kita nggak tahu di rumah seperti apa, nggak dikontrol juga berat badannya. Jadi pasti mempengaruhi tumbuh kembangnya. Kalau anatomi giginya saya pastikan nggak ada bedanya sama gigi anunya. Masalah kebiasaan aja, dia makanan lembut gak akan belajar ngunyah. Kalau ngunyah, ini namanya otot mastikasi, otot penguncahan Bu. Gak kenceng Bu, coba di wajahnya ada gak kayak, garis mukanya gak tegas mungkin ya. Saya yakin iya itu, karena kalau kita latihan gini tiap hari, makanya ada yang di psikologi kan harus terapi 3 jari senyum, itu juga bikin awet muda katanya kayak gitu kan ya. Itu ya pihak sekolah ya yang harus ekstra ini ya Bu ya. Dan juga tetap motivasi ke orang tua. Solusi bersama pasti ada, kolaborasi aja nanti dari dokter atau ahli gizi yang nentukan ini mempercepatnya seperti apa gitu ya Bu ya, percepatan-percepatannya. Terus yang terakhir apa tadi Mas? Usia berapa itu? Oh ya, mengenalkan makanan itu ya, usia berapa ya? Kalau di tumbuh kembang anak itu kan ini nanti mungkin dokter anak ya yang bisa lebih khusus ya. Tapi kalau dalam keilmuan giginya dari usia 5,5 geraham bayi itu sudah tumbuh sempurna. Bahkan di usia dimulai 3,5 itu sudah muncul susu ya 3,5. Jadi sebatas mana kita bisa masukkan. Bila mana gigi sudah tumbuh sempurna. Jadi ada kalanya gigi itu tumbuhnya nggak sempurna itu intinya gini, kalau udah kontak atas sama bawah itu dikatakan sempurna Bu. Nah kalau udah kontak berarti sudah bisa mengunyah. Itu sudah boleh dikenalkan makanan yang bertekstur yang padat. Tapi tetap diajari nak, makannya jangan langsung ditelan ya, ngunyahnya dinikmati. Makin kamu makin banyak ngunyah, makanannya makin kecil-kecil, nanti ususnya jadi lebih sehat seperti itu. Kalau bayi, makanya di bayi kan sudah bisa ngunyah tapi tetap aja milih makanannya yang lembut kayak gitu. Jadi usia 4 tahun, 5 tahun mungkin sudah bisa komunikasi itu enak ya itu. Idealnya untuk mengenalkan cara ngunyah atau makanan yang berat tapi dikunyah dengan baik. Seperti itu ya. Sudah cukup atau gimana? Sudah waktunya cukup. Ya? Sudah ya. ya Bu ya. Ya alhamdulillah sudah
sesi 1